Halo, perkenalkan saya Betsalina dulu. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang film Narnia bagian pertama yang menceritakan tentang petualangan di dalam lemari. Tugas ini saya buat untuk melengkapi mata kuliah Digital Content and Film Study. Halo guys, jadi kita akan langsung saja. Di film ini kita akan menceritakan tentang kisah perjalanan 4 bersaudara dalam film Narnia tersebut. Film ini dirilis pada tahun 2005 yang disusun oleh Andrew Adamson, dibintangi oleh William Moseley, George Shenley, Anna Popplewell, Skander Keynes, dan masih ada beberapa lainnya. Film ini berkisah tentang 4 orang bersaudara yang tidak sengaja menemukan lemari tua dan membawa mereka ke dunia luar, dan mereka sadar bahwa mereka ditakdirkan untuk membinasakan peri jahat tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Pada zaman Perang Dunia Kedua, Jerman membom Lombok hingga beberapa kota tersebut hancur, yang diantaranya ada Birmingham, Plymouth, Liverpool, dan Salisbury, yang membuat beberapa orang panik bahagia. Salah satunya adalah keluarga Pensif yang terdapat ada 4 orang anak, yakni Lucy, Peter, Susan, dan Edmund. Di saat peperangan kedua itu berlanjut, yang dimana ayah mereka adalah seorang kolonial juga yang saat ini mengikuti peperangan. Keesokan harinya, Ibu Pevensie mengirim keempat anaknya ke stasiun untuk dievakuasi bersama anak-anaknya yang lain. Ibu Pevensie berpesan kepada Peter sebagai anaknya sulung untuk menjaga adik-adiknya. Setelah itu mereka naik ke kereta dan melambaikan tangan kepada ibunya, tanda perpisahan. Setiap anak yang dievakuasi nantinya akan diadopsi oleh keluarga mampu. Peter dan adik-adiknya diadopsi oleh seorang profesor bernama Diggory Creek. Mereka akhirnya tiba di kota Commonwealth dan dijemput oleh pembantu profesor, yaitu Mr. bernama Lake McCready. Namun pada saat itu mereka diberi peraturan bahwa setiap benda-benda yang ada di situ dilarang untuk merabahnya. Dan pada malam hari di saat hujan, karena Lucy merasa penat, ia mengajak saudara-saudaranya untuk bermain petak umpet. Lucy dan Edmund memiliki tempat tujuan bersembunyi yang sama. Namun akhirnya Lucy mengalah dan menaiki tingkat tersebut. Namun ia tampak terkejut dengan sebuah lemari yang dibungkus dengan kain putih. Maka ia membuka kain tersebut dan masuk ke lemari tersebut untuk bersembunyi. Namun ia terkejut karena di belakangnya ada sebuah taman salju yang tersembunyi di balik lemari tersebut. Pada saat Lucy sedang berjalan-jalan, ia melihat seseorang yang tampak aneh dan akhirnya mereka berdua saling bersembunyi. Namun pada saat itu, mereka berdua memberanikan diri untuk memperkenalkan diri. Dan orang itu bernama Thanos, yang rupanya sebagiannya adalah manusia dan sebagiannya adalah hewan. Thanos menjelaskan kepada Lucy bahwa ini adalah dunia Narnia yang belum pernah berganti tahun. Thanos kemudian mengajak Lucy ke rumahnya.
Setelah tiba di rumah Tamnus menyiapkan beberapa minuman hangat untuk Lucy, dan ia juga menawarkan diri untuk memainkan sebuah alat musik untuk Lucy. Setelah Tamnus memainkan musik, Lucy melihat bahwa di dalam api itu ada beberapa mus yang berkejaran, dan pada saat itu juga Lucy merasa mengantuk dan ia pun tertidur. Beberapa saat kemudian Lucy terbangun dan melihat Tamnus yang sedang menangis. Dan pada saat Lucy bertanya, ia mengatakan bahwa ia sedang menculik Lucy. Ia adalah ratu penyihir putih yang jahat. Dialah yang membuat hutan ini bersalju selama bertahun-tahun, dan mengatakan bahwa siapa saja yang menemukan manusia harus diserahkan kepadanya. Namun pada saat itu Tamnus akhirnya mengembalikan Lucy dan berpesan bahwa segera kembali sebelum makhluk lain menemukannya. Setelah kembali, Lucy menemukan bahwa kakaknya Peter baru selesai menghitung. Padahal ia baru keluar di dunia luar berjam-jam. Tapi mereka tidak percaya karena permainannya baru dimulai. Dari sini kita mengetahui bahwa dunia Narnia dan dunianya Lucy memang berbeda. Lucy mengatakan kepada mereka bahwa di dalam lemari ada hutan bersalju. Saat Peter dan yang lain mengecek, namun mereka tidak menemukannya karena mereka belum berjalan sampai ke ujungnya. Setelah itu mereka pergi dan mengatakan kalau Lucy sedang berhalusinasi. Di saat malam hari, Lucy yang tidak bisa tidur membangun untuk mengunjungi Tamnus. Dan pada saat itu Edmund juga tidak sengaja melihat Lucy sehingga ia mengikutinya sampai ke dalam lemari tua tersebut, dan ia pun terjebak di hutan Narnia tersebut. Dan pada saat Edmund sedang berjalan, ada beberapa kereta yang lewat, dan setelah mereka menemukannya, mereka mengejarnya dan menangkapnya, bernama Ginarprik. Dan setelah itu datanglah ratu penyihir itu yang bernama Jadis. Dan setelah itu Edmund dibawa ke atas kereta dan disiapkan beberapa makanan kesukaan Edmund. Jadis juga mengatakan bahwa ia adalah ratu Narnia tersebut yang tidak memiliki anak. Edmund menceritakan bahwa ia sedang mengikuti adiknya Lucy yang ingin pergi ke rumah Tamnus. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki 4 bersaudara, yakni 2 laki-laki dan 2 perempuan. Pada saat itu, Jadis membujuk Edmund untuk menjadi anak tirinya atau menjadi pangeran di Narnia. Namun, ia harus membawa beberapa saudaranya untuk ke tanah Narnia tersebut. Dan pada saat ratu itu pergi bersama dengan kusirnya, tiba-tiba Lucy datang menghampirinya dan mengatakan bahwa ia baru saja dari rumah Tamnus. Dan mereka pun kembali untuk menceritakan pengalaman mereka di dunia Narnia bersama dengan kakak-kakak mereka. Namun pada saat Lucy bercerita, Edmund mengatakan bahwa ia tidak pernah masuk ke dalam lemari tersebut. Dan tentunya hal ini membuat adik mereka Lucy menjadi kecewa terhadap apa yang dikatakan oleh saudaranya itu. Dan pada saat itu mereka bertemu dengan profesor. Profesor mengatakan kepada pembantunya untuk membawa Lucy ke dapur, dan ia akan berbicara dengan Peter dan Susan. Pada saat itu Peter mengatakan adiknya sedang berhalusinasi dan ia mengatakan bahwa ia pergi ke dunia Narnia. Pada saat itu profesor pun terkejut dan menanyakan hal tersebut kepada mereka. Setelah itu Peter bertanya bahwa apakah yang Anda percaya, dan pada saat itu
Mereka sedang bermain bola di halaman rumah, namun Lucy menyendiri dan sedang membaca buku. Namun pada saat bermain, Edmund tidak sengaja memecahkan jendela, dan mereka kemudian masuk ke dalam dan melihat bahwa patung antik milik Profesor Della rusak. Pada saat itu juga pembantu Profesor berteriak dan mengatakan, "Ada apa?" Namun pada saat itu mereka berempat hendak berlari dan bersembunyi, dan Lucy membawa mereka ke dalam lemari tua tersebut. Dan akhirnya mereka pun sampai di dunia Narnia, dan akhirnya Peter dan Susan pun percaya bahwa benar ada dunia Narnia tersebut. Pada saat itu Peter pun meminta maaf dan mengambil mantel untuk mereka, dan Lucy mengajak mereka untuk pergi ke rumah teman Thanos. Namun pada saat mereka datang, rumah Thanos kelihatan begitu berantakan, dan Peter menemukan sebuah surat peringatan yang mengatakan bahwa Faun telah mengkhianati ratu dan menyembunyikan musuh bebuyutannya itu, Lucy dan saudara-saudaranya. Setelah itu mereka keluar dan menemukan barang-barang yang bisa berbicara. Pada saat itu ia memanggil nama Lucy dan memberikan sapu tangan padanya, yang dimana itu adalah peninggalan dari Thanos. Mengatakan bahwa Thanos telah diculik oleh Jedis karena berteman dengan anak manusia. Saat itu barang-barang itu mengantar mereka untuk pergi ke rumahnya. Pada saat sampai di sana, mereka disambut oleh istri berang-berang dan menyiapkan beberapa ikan untuk mereka santap bersama sambil menceritakan dunia Narnia tersebut, yang mengatakan Raja Narnia yang sebenarnya adalah Aslan, yang telah direbut oleh Jedis, dan mengatakan bahwa untuk membantu Aslan mengalahkan Jedis, dan mereka kembali ke dunia sedia kala. Pada saat itu berang-berang mengatakan bahwa Peter harus menemukan Aslan, namun pada saat itu Peter menolak. Mereka mengikuti jejak Edmund dan melihat bahwa Edmund pergi ke istana Jedis. Pada saat Peter hendak mengikuti adiknya, Pak Barang menghentikan langkahnya, mengatakan bahwa Jedis akan segera membunuhnya jika ia pun ke sana. Mengatakan bahwa Peter harus segera mencari Aslan karena ia adalah kunci dari keselamatan. Pada saat ini Edmund sendiri telah berada di dalam istana Jedis. Ia menemukan banyak patung yang berdiri akibat kutukan Narnia, namun ia menemukan sebuah serigala bernama Mukrim. Serigala itu kemudian membawa Edmund untuk bertemu Jedis, namun pada saat itu sikap Jedis tidak ramah lagi karena Edmund gagal membawa saudara-saudaranya bersamanya. Jedis memerintahkan Kinnerbig untuk memasukkan Edmund ke dalam penjara, lalu menuju Mukrim dan teman-temannya untuk membunuh 3 saudara Edmund tersebut. Pada saat itu mereka panik karena serigala datang untuk mengerumun rumah dari berang-berang tersebut. Namun akhirnya berang-berang mengantar mereka melewati jalur tikus, dan akhirnya mereka bertemu dengan musang yang telah beku disihir oleh Narnia. Di sini mereka bertemu Swiper yang mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Aslan. Dan pada saat itu Mukrim dan teman-temannya datang, dan Peter bersama dengan adik-adiknya bersembunyi di atas pohon. Namun salah satu serigala datang untuk menerkam Swiper dan menanyakan di mana anak manusia itu berada. Swiper mengatakan bahwa anak manusia itu pergi ke arah utara. Setelah Mukrim dan yang lainnya pergi,
Sweeper berserta dengan anak-anak menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Di sini ia mengatakan bahwa Aslan memberitahukan bahwanya untuk merekrut pasukan yang lebih banyak. Peter kemudian mengatakan bahwa ia belum siap untuk membangkang dalam berantahun. Namun Sweeper dan Berang-Berang terus mengatakan bahwa Aslan sangat membutuhkanmu. Di sisi lain, Edmund sendiri berada dalam sel dengan kaki dirantai, dan setelah ia mengangkat muka, ia menemukan Thanos juga sedang dirantai bersamanya di tempat itu. Dan pada saat Edmund hendak memberikan makanan kepada Thanos, datanglah Jadis lalu menanyakan 3 saudara Edmund kepadanya. Edmund mengatakan bahwa mereka sedang mencari jalan untuk menemukan Aslan. Lalu Jadis memerintahkan bawahannya untuk memindahkan Thanos. Sementara itu, Edmund akan dibawa oleh Jadis bersama dengannya untuk mencari keberadaan dari anak-anak yang lain. Namun pada saat Edmund hendak naik kereta, ia menemukan bahwa Thanos sedang disihir menjadi patung. Pada saat itu, mereka berjalan untuk mencari ketiga bersaudara tersebut. Dan pada saat mereka sedang melintasi lapangan es, ada sebuah kereta muncul dan Pak Berang mengatakan bahwa itu adalah kereta Jadis, maka ia membawa mereka untuk bersembunyi di bawah bebatuan. Setelah Pak Berang mengecek, ia menemukan bahwa itu bukan Jadis melainkan Santa Claus khas Narnia. Santa Claus tersebut bernama Bagong. Peter dan adik-adiknya diberikan sebuah hadiah. Lucy diberi sebuah dus bunga naga yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dan Susan diberikan sebuah panah dan Peter sebuah perisai bersama dengan pedang. Setelah Bagong pergi, Peter barang-barang dan kedua adiknya melanjutkan perjalanan melintasi lapangan es. Tapi tak lama kemudian datanglah Maugrim bersama dengan kelompoknya. Mereka mengepung Lucy dan teman-teman serta menyerang Pak Berang-Berang. Peter mencoba untuk menyodong pedangnya, namun ia masih takut. Namun pada saat itu volume air situ tiba-tiba menjadi blong dan mereka terdampar oleh es. Peter terus memeluk kedua adiknya sambil memegang pegang yang dicantap di atas balok es. Edmund, Jadis, dan Kinderby kini tiba di air terjun dan datanglah Maugrim bersama dengan teman-teman yang membawa Sweeper. Pada saat Jadis hendak membunuh, Edmund melarangnya agar tidak membunuh, namun akhirnya Sweeper dihukum menjadi patung. Jadis kemudian memberitakan kepada Maugrim untuk mengumpulkan pasukannya untuk berperang. Akhirnya Peter dan adik-adiknya tiba di perkemahan Aslan. Mereka bertemu dengan bawahannya Aslan, yakni Centaurus, Satyr, Faun, dan lain-lainnya. Peter menghadap jenderal perang bernama Arius dan mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Aslan. Dan pada saat itu Aslan keluar dari tenda dan ternyata ia adalah seekor singa besar. Pada saat itu mereka bertelut dan bersujud kepada Aslan. Pada saat itu Peter mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Aslan untuk menemukan adiknya yang dibawa oleh Jadis. Di sore harinya, Susan dan Lucy sedang bermain-main di air kali. Mereka sangat senang karena bisa mengenakan gaun khas kerajaan Aslan. Di saat yang sama, Maugrim dan anak buah yang lainnya muncul. Susan bersuara sekencangnya.
Setelah itu Peter datang dan menodongkan pedangnya kepada kedua serigala. Setelah itu Aslan datang dan menerkam kawannya Maugrim. Aslan mengatakan kepada jenderalnya untuk tidak membantu Peter. Akhirnya Peter berhasil dan Aslan pun bangga. Setelah itu Aslan melepaskan Beta, temannya Maugrim. Saat itu Aslan memerintahkan jenderalnya untuk mengikuti kemana Beta pergi karena ia mengetahui di mana Beta berada. Edmund berada. Setelah itu Peter diangkat Aslan menjadi kesatria kebajikan. Oreos dan anak buahnya akhirnya menemukan Edmund dan membebaskannya. Akhirnya mereka kembali ke kemah. Setelah Edmund tiba di kemah, disambut oleh ketiga saudaranya. Dan disitulah Edmund pun meminta maaf. Namun ketiga saudaranya telah memaafkannya lebih dahulu. Setelah itu mereka pun berlatih. Peter dan Edmund berlatih untuk berpedang, serta Susan dan Lucy berlatih sendiri. Pada saat itu Jadis pun datang dan bertemu dengan Aslan. Jadis datang untuk meminta Edmund kembali, karena setiap ingatan adalah miliknya, kata Jadis. Pada saat mereka keluar, Aslan mengatakan bahwa Edmund telah dilepaskan, dan akhirnya mereka pun bersorak gembira. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa Aslan menggantikan posisi Edmund. Di malam harinya, Lucy melihat Aslan berjalan keluar sendirian. Saat itu Lucy membangunkan Susan untuk mengikuti kemana Aslan pergi. Setelah itu Aslan meminta Lucy dan Susan menemaninya menuju ke meja batu. Namun setelah hampir sampai, Aslan mengatakan bahwa mereka harus bersembunyi, karena jika ketahuan Jadis akan membunuh mereka. Setelah itu Aslan berjalan menuju Jadis yang saat ini sedang mengadakan upacara pengorbanan. Jadis memerintahkan pasukannya untuk mengikat Aslan dan memotong rambutnya. Setelah itu ia meletakkan Aslan di atas meja batu, kemudian mengeksekusinya dengan sebuah belati. Jadis memerintahkan jajarannya, yaitu Minotaur, untuk mempersiapkan pasukan dan mereka akan berperang. Setelah mereka pergi, Lucy dan Susan menemui jasad Aslan. Di saat yang sama, beberapa ekor tikus muncul dan melepaskan ikatan-ikatan dari Aslan tersebut. Lucy dan Susan kemudian mengirim pesan melalui hantu bunga ke Peter. Dan hantu bunga mengatakan kepada Peter bahwa Aslan baru saja meninggal. Dan kini Peterlah yang akan memimpin peperangan. Keesokan harinya, peperangan pertama pun dimulai. Peter mengarahkan pasukannya ke tepi tebing. Peter memerintahkan Edmund untuk memimpin pasukan pemanah. Tak lama kemudian, pasukan Jadis pun datang dengan pasukan yang sangat banyak. Pada saat itu, Peter mengarahkan pedang dan memerintahkan burung-burung untuk membawa batu-batu besar menuju ke pasukan Jadis. Dan peperangan pun dimulai. Di sisi lain, Susan dan Lucy sedang menemani Aslan di atas bukit batu. Pada saat itu, batu pun amblas dan mereka menemukan Aslan telah tiada. Tak lama kemudian, sebuah cahaya muncul dari arah timur dan disusul dengan kembalinya Aslan. Aslan mengatakan kepada mereka bahwa seseorang yang mengorbankan dirinya tanpa pengkhianatan akan hidup kembali.
itu akan terjadi jika si korban dieksekusi di meja batu ini. Aslan kemudian membawa mereka ke kastil Jadis, di mana dia akan menunjukkan pasukannya yang sudah lama menjadi patung. Pada saat sampai di sana, Aslan mulai meniup semua patung termasuk Themus yang kini berubah menjadi semula. Di medan perang, Peter mengatakan kepada Edmund untuk mengarahkan panahnya, yaitu burung Phoenix, yang membakar tubuh Phoenix dan membuat benteng dari api. Namun karena Jadis bisa mematahkannya, maka Peter mengatakan kepada pasukannya untuk mundur. Namun pada saat di tengah-tengah peperangan, Edmund melepaskan panahnya. Tapi Kinerbik berhasil membuat Peter jatuh dari kudanya. Pada saat Oreas hendak membantu Peter, ia disihir menjadi patung oleh Jadis. Edmund yang melihat Jadis hendak menyerang Peter, ia langsung turun tangan untuk melawan Jadis. Dan berhasil mematahkan tongkat sihir Jadis. Namun sayangnya Jadis berhasil membunuh Edmund dengan tongkat sihirnya. Pada saat itu Peter pun datang untuk melawan Jadis, namun sayangnya kekuatan mereka kelihatannya sangat beda jauh. Ketika Jadis hendak membunuh Peter, Aslan bersama dengan Lucy dan pasukan lainnya datang. Pada saat itu Aslan berlari dengan membunuh Jadis dengan cara menggigit lehernya. Susan dan Lucy segera menghampiri Edmund dan menitikkan bunga naga ke mulut Edmund, dan akhirnya Edmund pun bangkit kembali. Aslan pun membebaskan mereka semua dan akhirnya mereka kembali ke kastil mereka dengan membawa kemenangan. Setelah itu mereka dinobatkan menjadi raja dan ratu. Namun pada saat selesai penobatan, Lucy melihat Aslan berjalan ke arah timur. Thamus mengatakan bahwa ia akan kembali lagi, namun pada saat ini ia belum kembali. Pada saat itu tahun-tahun berlalu, bulan-bulan pun berlalu. Mereka berempat semakin tumbuh dewasa dan sedang bermain kuda-kudaan di tengah hutan. Namun pada saat yang sama, mereka melihat lampu lilin yang masih menyala. Dan mereka teringat dengan lemari tua. Akhirnya Lucy memimpin mereka ke tempat lemari tua tersebut. Pada saat mereka keluar dari lemari tua tersebut, dan Profesor pun muncul di depan mereka. Namun di saat malam hari, Lucy ingin pergi ke lemari tua tersebut, namun Profesor mengatakan bahwa engkau tidak bisa pergi ke sana dengan cara yang sama. Engkau bisa pergi ke sana jikalau engkau tidak menginginkannya untuk pergi ke sana. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa. Untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Bye.